Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin والأولياء والصالحين ثم إلى أرواح أمواتنا وأموات المسلمين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب المبارك أن الله يغفر له ولوالديه وجميع مشايخه وأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله والحمد لله wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah huda wa wala amma ba'd. Para jamaah Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua Allah berikan sehat walafiat, yang sakit Allah sembuhkan, dan mudah-mudahan semua usaha kita Allah berkahi, Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut hadis yang kelima, masih bab tentang bersegera untuk melakukan kebaikan. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yawma Uhudin faqala man ya'khudhu minni hadha fabasatu aydiyahum kullu insan minhum yaqul ana qala faman ya'khudhuhu bihaqqihi fa'ahjamal qaum faqala Abu Dujajah radhiyallahu anhu ana akhudhuhu bihaqqihi fa akhadhahu fa falaqa bihi hamal musyrikin. Rawahu Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini hadis jangan ditelan mentah-mentah. Ini hadis menunjukkan fakta yang ada, jangan sampai salah paham. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Sahabat Anas, semoga Allah ridho kepada beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yauma Uhud. Mengambil sebuah pedang pada perang Uhud. Perang Uhud itu yang terjadi di zaman Nabi di sekeliling gunung Uhud, Jabal Uhud. Kurang lebih kalau nggak salah sekitar hampir 70 lah orang-orang sahabat Nabi yang wafat. Sekitar tahun 2013 yang lalu itu banjir bandang di sana. Sampai kegerus, sampai erosi, bahkan makam yang sudah 1400 tahun lalu kegerus. Kan ada di YouTube juga. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini janji Allah benar di dalam Al-Quran. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. Jangan sekali-kali kamu katakan orang yang wafat di jalan Allah itu mati, jangan. Bal ahya, mereka hidup. Hidup ini ada dua persepsi, ada dua interpretasi. Hidupnya di alam barzah, artinya hidup sama seperti kita. Yang kedua, memang jasadnya masih hidup.
artinya utuh gitu. Nah, proses daripada evakuasi banjir bandang tersebut, ternyata pemerintah Saudi menemukan seluruh jenazah sahabat Rasulullah Jabal Uhud itu, perang Uhud, semuanya utuh. Sallu ala Muhammad. 2013 apa 2014 saya lupa gitu ya. 2017 kita ke sana udah stabil lagi. Ada yang lebih mencengangkan lagi. Rupanya orang-orang satu pun tidak ada yang mengingkari ini jenazahnya siapa. Rupanya langsung ditebak, ini jenazahnya sahabat Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok gampang dikenalin, Jeffrey? Kok gampang dikenalin? Tahu bagaimana? Karena dadanya robek belah, ususnya keluar. Itu terjadi ketika sahabat Abdul Muttalib, sahabat Hamzah bin Abdul Muttalib wafat di perang Uhud. Kemudian ada seorang munafik pada saat itu, namanya Hindun. Suaminya meninggal di tangan Hamzah. Maka dia yaji, seandainya Hamzah itu mati, akan aku belek perutnya, aku makan hidup-hidup dia punya ususnya, dimakan sama Hindun. Tapi subhanallah, faktanya pada akhirnya Hindun masuk Islam juga, taubat. Makanya nyari bini jangan kayak Hindun ya, jangan. Kita macam-macam dibelek nanti. Nah, ini jamaah yang saya muliakan, apa Mbak? Oh iya. Ntar tunggu pas sujud lewat aja ntar. Nih Mbak, siap-siap ya sujud, jangan bismillah nggak Mbak, darurat. Ayo dah. Nah. Bagaimana tadi? Hindun. Jangan kayak Hindun ya Mbak. Main belek kan. Ya Allah ya Karim, Dayat, 1400 tahun yang lalu itu darahnya masih hangat, masih ngalir. Subhanallah. Nggak masuk akal kan? Ya Allah ya Karim. Mau nggak begitu kita? Kita nggak usah terlalu muluk-muluk dah ya. Nggak usah terlalu muluk-muluk, jasad kita kagak hancur. Yang penting kita mohon satu aja, mati kita husnul khatimah. Udah, kagak ada yang lain udah. Ya kalau jasad kita pengen kagak hancur lah, Fir'aun sampai sekarang masih ada. Mau dibalsam. Yang penting husnul khatimah. Nah, ini jamaah, di perang Uhud Rasul megang senjata. Sahabat, ini pedang. Nanti kita akan perang. Kemudian kata Rasulullah, "Man ya'khudhu min haza?" Siapa yang mau pedang ini? Waduh, pedang Nabi, pedang Rasulullah ditawarin. Siapa yang mau? Banyak sahabat mengatakan fabasatu aydiyahum kullu insan. Hampir semuanya ngacung tangan setiap manusia. Minhum yaqul ana wa ana, saya Rasulullah, saya Rasulullah. Banyak. Tapi Rasul bilang, faman ya'khuzuhu bihaqqi, kata Nabi. Iya, silahkan ambil. Siapa yang mau pedang ini, silahkan ambil dengan sebenar-benar amanah pedang ini. Jadi bukan sekedar dikasih, tapi pegang ini pedang dengan amanah, dengan amanah. Kalau pedang buat apa pedang? Pedang buat apa? Bisa nggak kalau buat ngiris bawang? Bisa. Tapi cocok kagak? Kagak cocok Bang Haji. Makanya kadang kita suka salah penempatan begitu. Wada'u syai' fi mahalli, tempatkan sesuatu pada tempatnya. Betul. Kalau kita mau perang itu, lihat objek kita. Sering saya kasih gambaran gini Bang Haji. Kalau kita beli AC, uang kita, ya urusannya apa sama orang pada? Nggak ada kan ya? Uang kita, AC gua, rumah gua, urusan apa main tebul? Iya sih, saya cuma pengen tahu aja kenapa taruhnya kamar mandi.
Tepat kagak nih? Tepat tapi kagak betul. Tepat ya orang punya kita, kagak betul. Masa ilokan ya? Taruh di kamar mandi, lu mandi nyalainnya kisut biru benar. Barang 2 hari ya udah cika udah. Nah sekarang begini, kita kudu tahu penempatan, kita kudu tahu objek kita. Kalau buat kumis ya, siletlah cukup. Kalau buat ngiris bawang pisau. Kalau buat nebang pohon mangga kampak. Jadi the right man in the right job, the right man in the right place. Tadi aneh sarapan sandwich soalnya. Jadi keluarnya Inggris terus nih, mohon maaf nih ya. Yang makan nasi goreng sama daun salam. Jadi penempatannya kudu jelas. Udah menggudu enak juga cuy. Kalau cukur kumis cukuplah silet, betul. Kalau untuk ngiris bawang pisau, nebang pohon mangga kampak, kadang kampak buat kumis. Bersih kagak somplak kumis kita. Ini dia nih. Ini pedang kata Rasulullah. Ayo siapa yang mau? Oh banyak. Buat simpenan, buat jaga-jaga, buat kenangan Rasulullah. Enggak kata Rasulullah. Siapa yang mau pedang ini pegang dengan amanahnya. Berarti amanah pedang ini untuk apa? Perang. Jelas? Jelas gak? Gak ada yang berani. Paling gagah kan untuk nebas kan gitu. Ini jangan salah ya. Makanya kita ngomong hadis ya baik-baik. Fa'ahjamal qaw. Maka banyak sahabat mengurungkan niatnya. Yang tadinya ngacung tangan pada sedekap lagi. Sebab khawatir enggak amanah gitu. Faqala Abu Dujajah. Ada seorang sahabat namanya Abu Dujajah. Radhiyallahu anhu. Allah ridho, semoga Allah ridho kepada beliau. Ya Rasulullah, ana akhudhuh bihaqqih. Duhai Rasul, saya yang akan megang itu pedang dengan sebenar-benar amanah. Benar wahai Abu Dujajah, bihaqqih, insyaallah benar. Tuh suaranya menggema. Berani dia. Pada kenyataannya, fa akhadhahu fa falaqa bihi hamal musyrikin. Diambil itu oleh Abu Dujajah pedang Rasulullah dan digunakan untuk menebas leher-leher orang musyrik. Doh, amanah. Beli pedang, beli keris, warisan budaya bangsa. Bagus gak? Bagus. Tapi ada tapinya. Ini khodam, ini umur 2 khodam. Serem banget. Beli pedang di Pajajaran. Berapa Bego dah. Ini khodamnya khodam lagi. Khodam dikumpulin sama bini takut banget. Tuh itu. Assalamualaikum. Gua nih, gua aja. Sama bini dikembang pakai centong sayur. Pak, diem. Assalamualaikum. Baik-baik, saya mau ngomong begini. Kejadian soalnya. Kejadian malam Rebo yang dulu ya, yang Bang Jaud tuh, yang golok. Jadi begini Pak, Bu, yang namanya berserikat dengan bangsa jin itu zaman Nabi Sulaiman udah ada, zaman Nabi Adam pun udah ada. Dalam Al-Quran ada. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Itu Quran. Ada sebagian manusia berserikat, minta tolong, kerjasama seorang dari bangsa manusia kepada bangsa jin. Fazaduhum rahaqa. Maka mereka bangsa jin menambah sombong. Interaksi dengan bangsa jin banyak. Karena saya dulu mantan dukun, jadi saya paham. Yang pertama, proses mediumisasi. Ya. Kalau bahasa kita mah wasilahan gitu. Bang Haji, ke dia. Calik di dia, calik, buru gerak. Umpama, biar tahu. Ada masalah, Be. Oh, ini. Sedangkan tanah ini ngakunya ini. Sebenarnya kita panggil leluhur kamu. Diam. Masuk kesurupan.
Ayo naon ngakunya kakeknya, ngakunya macam-macam. Tuh ntar saya bahas satu. Yang kedua, lo ngapa pel melotot pel? Nggak suka? Kata ibu, ilmu gua ini. Saya kan mencoba untuk memberikan pengalaman saya yang rupanya sama guru-guru kita jauhin sudah. Mau ini saya ya, nggak ngajak nggak, cuma saya bilang. Yang kedua, tahdzirul arwah. Ada ilmu menghadirkan arwah-arwah yang sudah wafat. Dari namanya aja udah salah. Mana ada tahdzirul arwah, menghadirkan arwah ketika yas'alunaka 'anir ruh. Ya Muhammad, Quran, seandainya umatmu bertanya kepadamu tentang ruh, qulir ruh min amri rabbi. Ruh itu urusan Allah. Meninggal dunia, ruh langsung balik kepada Allah. Alamnya beda. Alam barzakh namanya, alam kubur. Kita alam dunia. Sekarang saya mau tanya, bisa nggak orang yang sudah di alam barzakh, alam kubur, balik ke dunia? Nggak bisa. Jawabannya persis seperti kita balik ke alam rahim ibu kita. Kita di dunia nih, balik ke alam sebelumnya, alam rahim ibu kita, bisa nggak? Bisa nggak bang? Itu juga jawabannya. Tidak akan mungkin orang yang di alam barzah balik ke dunia. Jelas? Lah prosesnya tahdzirul arwah, itu namanya udah salah. Menghadirkan arwah-arwah. Kalau bahasa kita ilmu sesambetan, ilmu kehadiran, ilmu nyambat. Keruhun. Sirih ketemu gambir, sumsum ketemu sumsum, tulang ketemu tulang, lendir ketemu lendir, keringat ketemu keringat, darah ketemu darah, debu ketemu debu. Karuhun kalebet sadayana, kalebet Sunan Gunung Jati. Assalamualaikum. Waduh, Sunan Gunung Jati dihadirin, nggak pakai proposal lagi, coba itu. Pokoknya sakti amat nih. Orang taunya benar. Ayo ngaji yang lurus. Adakah di zaman Nabi Muhammad seperti itu? Adakah Rasulullah mengajarkan ilmu seperti itu? Itu kan interaksi namanya, minta tolong, bisa. Yang hadir bukan arwah, demi Allah. Yang hadir bukan arwah Sunan, arwah engkong, bukan jin yang umurnya panjang. Rekam jejak almarhum almarhumah, mereka tahu yusbihunal mauta. Mereka menyerupai orang yang sudah wafat, dikeliruin mereka, dibohongin mereka, padahal bukan arwah, jin kelakuannya itu. Tuh. Waalaikumsalam. Kalau kita lihat ada seorang waliullah punya karomah yang bisa melepit bumi, sekejapan langsung ada di Mekah. Ada goa di Pamijahan bisa tembus ke Cirebon Banten, bisa ke Mekah, bisa ke Baghdad. Ada wali seorang yang bisa terbang, bisa di bawah bumi kayak syekh macam-macam. Tapi ingat, nggak usah ngomong wali yang bukan agama Islam. Siapa itu? Siapa yang angel siapa? Chris, yang pesulap tuh, yang kayak David Copperfield. Iya itu satunya teman kongkonya ada, bukan Chris Angel masalah ya. Lu kagak pernah nonton kali ya? Bokep mulu sih. Ya. Nah, kita ngomong yang ente paham dan ini ya, David Copperfield. Agamanya apa? Bukan Muslim kan? Faktanya dia bisa terbang. Semua ngelihat, betul? Faktanya bisa nembus tembok Cina, bisa ngilang, bisa dibelah. Jangan silau kita, jangan. Setan itu sakti. Jauh-jauh hari itu belum lahir tuh, Imam Syafi'i udah bilang, "Idza ra'aita syakhsa", satu saat kamu akan melihat ada orang yatiru fil hawa, bisa terbang. Wa yamshi alma, dia bisa jalan di atas air. Dia bisa ngilang, bisa melah tubuh, pancasona, macam-macam ilmu. Wa huwa yukhalifu syar'a, tapi kelakuannya suka melanggar syariat. Enggak sholat, enggak puasa,
berzina, ada ritual minum darah, ritual berzina sebelum praktek macam-macam, bahkan non muslim pokoknya gitu. Ini kita ngomong hadis, ngomong Al-Quran, ngomong di hadis. Apa kata Imam Syafi'i? Fahuwa syaitan, setan dia. Tuh. Jadi jangan kita lihat, wah, bagaimana sosok nanti Ipul umpamanya dikasih ilmu begitu, pakai udang-udang, pakai sorban, dia bisa terbang, dia bisa nunggang kuda, kudanya tuh kakinya cuma 2, dia bisa, ngakunya wali tapi dagang minyak. Ayo beli minyak nih, ahli jannah khair, ayo minyak. Tapi suka dagang keris, suka dagang jimat-jimat, angkin-angkin, dagang jenglot macam-macam biar berkah rezekinya, dia aja susah. Hati-hati, jangan gampang silau zaman sekarang. Jangan. Cukuplah Al-Quran dibaca, tenang hati, dapat pahala, barokah semuanya. Selawat. Ini yang saya maksud jamaah. Termasuk juga proses untuk mengisi benda tajam itu ada. Saya mohon maaf ya, keluar boleh nggak? Biar tahu sedikit, jangan ngomong hadis saja nih, ngomong ilmu begitu juga kudu tahu juga, tapi jangan belajar, jangan gua aja keluar lu mah masuk gimana. Begini, cincin bisa, pisau, pedang, apa aja tuh senjata tajam bisa. Iya kan gua kata begitu, anto. Pak Haji ya, mana Pak Haji? Termasuk keris bisa juga. Proses begitu. Nah, jamaah ingat, perhatiin nih. Kalau yang kita kagak tahu begini, zaman pejuang-pejuang dulu, perang-perang gerilya, kadang orang-orang dulu punya pegangan, entah keris, entah golok, entah sangkur, entah kujang, entah badik, karambit dan sebagainya. Meninggal tuh datuk-datuk luhur. Kita nggak tahu di situ khodamnya muslim apa kafir. Seandainya proses untuk ngisi pedang itu bisa. Yang kita khawatirkan kalau kita nggak paham, pokoknya taunya nih peninggalan engkong gua jawara, engkong gua centeng pasar, engkong gua bla bla bla, kebanggaan. Ingat jamaah, seandainya sing penunggu daripada keris itu, daripada macam-macam, ternyata jin kafir. Ingat, ada namanya interaksi, ada feedback, ada simbiosis mutualisme. Gua nolong lu ngempanin gua. Ada. Setiap malam Jumat Kliwon, malam Rebo Pahing, yang wajib setiap tahunnya malam 1 Muharram, 1 Syura, wajiblah kasih ini, bacaan ini, dan semuanya praktek ritual. Umpamanya wafat engkong nih, dia kagak tahu tuh cara ngerawatnya bagaimana. Kalau yang jin muslim gampang, dia tinggal kabur doang dia mah. Tapi yang kafir, Tuhan gua kemana? Tuhan gua udah mati, yang megang siapa? Ipul taat banget nih, kagak bisa gua goyang, dia kagak ngerti lagi, ya kan? Darah itu inceran daripada jin. Jin tuh suka bau sampah, yang kotor-kotor, yang gelap-gelap, yang lender-lender. Wabil khusus sangat suka bangkai dan darah. Diincer anak perempuannya yang menstruasi setiap bulan, diincer istrinya yang setiap bulan menstruasi, masuk dari situ. Karakter setan masuk. Percaya atau enggak silahkan ya, cuma pengalaman saya, ribut terus rumah tangga, bahkan ada yang sampai diajak sampai gila. Nauzubillah. Inna syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Sesungguhnya setan menyuruh kalian fakir miskin dan permusuhan. Enggak ada yang jelas. Jangan bangga. Sampai ada seorang anak yang semua manusia, setiap bayi yang dilahirkan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang dilahirkan itu dalam kondisi suci, hatta orang tuanya berzina, hatta orang tuanya germo, pelacur, lahir seorang bayi suci, gak ada dosa. Yang dosa adalah orang tua kandungnya.
Seandainya orang tua kandungnya juga taubat, dimaafin sama Allah. Yang kagak dimaafin tuh musyrik. Banyak tangga saya tuh saban pagi musyrik. Musyrik. Oh, musyrik gitu ya. Musik. Tuh. Hati yang bersih, anak kecil suka melihat makhluk astral. Wajar itu mah. Bang Bejo, pernah nggak dengar anak kecil tetangga kita suka lihat di atas lemari, mah itu sih, gue pengen botak ada Bejo. Salah, maafin bang. Yang lain. Pernah dengar dong Bang Bejo, anak kecil ngomong sama mamanya, mah itu siapa mah di samping lemari, si Gondrong dan ya, Gondrong. Terus lagi makan bakso, mah itu kok ada nenek sih, banyak ngomong gitu. Ada yang samping, pah itu samping papa siapa lagi zikir kok, ada yang zikir juga kakek-kakek, tuh ada. Iya termasuk anak saya, kan. Anak kecil wajar begitu, bersih hatinya, betul nggak? Bohong nggak dia? Enggak. Tuh. Nah, ente perhatiin nih, kalau ada anak kecil model begitu, diemin sesaat, sebulan 2 bulan. Kalau dia lebih riskan, lebih sensitif, udah mulai komunikasi dan sebagainya, banyak orang tua yang bangga. Hati-hati. Banyak orang tua yang bangga anaknya bisa komunikasi dengan makhluk astral, bangsa jin, setan, lembut, medi gitu ya. Wow, anak gua sixth sense dia punya, indra keenam, indigo. Nah, ntar ujung-ujung jadi paranormal nih. Para kagak normal po. Yang normal sama kita nih normal. Anakmu bisa lihat medi, sampai kuntil anak sebelah ya kan. Tuyul, breakdance, macam-macam. Itu kagak normal namanya. Yang normal kita wajar-wajar aja. Nah, empok jangan bangga itu penyakit. Yuk datang ke ustadz, datang ke habib, ke ulama, diobatin. Itu yang benar. Dia merasa bangga punya kelebihan anaknya, kekurangan itu karena tidak di-manage. Orang tuanya rupanya ayah ibunya nggak sholat, nggak puasa, ya masuk situ terus medi terus sekongkol sama anak yang bisa berdialog, bahaya. Bagaimana doanya? Salah satunya saya ijazahkan ya, termasuk juga ini untuk doa kita dari tameng segala kejahatan jin dan manusia, termasuk sihir, termasuk orang mau ngerampok kita, kebakaran, mati mendadak. Nah sebelum tidur malam baca Al-Ikhlas 3 kali. Al-Ikhlas qul huwallahu Yasir, qul huwallahu ahad, ikhlas. Qul huwallahu ikhlas. Agak ada Yasir. Kan surah Al-Ikhlas. Ada, ente ngaji di mana? Qul huwallahu ahad 3 sampai habis ya. Kemudian Al-Falaq 3 kali. Catat full, tadi kamu ya. Oh ada ya. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, ayat kursi sekali. Akhir ayat kursi wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim 7 kali. Dan ditutup dengan bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Berapa? Ayo ulang bekal kita ya. Baca setiap malam mau tidur. Biar aman rumah, biar nggak ada makhluk-makhluk yang mau jahat sama kita. Yang pertama apa bacanya? Al-Ikhlas berapa? 3 kali. Yang kedua Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, ayat kursi sekali. Terus ujung ayat kursi, akhir ayat kursi wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim 7 kali. Berapa? 7 kali. Ditutup dengan bismillahirrahmanirrahim selikur 21 kali. Aman insya. Baca aja itu setiap malam mau tidur.
Nah, ketika ada bapak ibu punya anak model suka ngelihat makhluk astral begitu, habis baca itu doa, tiup ke tangan kita, tiup kedua tangan, usap ke muka, terus wajah kita. Nah, habis kita usap, kita punya tubuh semuanya, usapin ke anak itu, usapin semua dari mulai pala sampai kaki. Itu salah satu doa agar dia enggak melihat makhluk astral itu. Itu salah satu doanya. Jelas semua? Jangan bangga. Kalau istri perlu enggak diusapin? Jangan, ntar enggak tidur-tidur. Dibaca ya. Ya, hafal enggak? Alhamdulillah. Tuh ya, yang dibaca barusan Quran bukan? Quran, bukan yang jauhkan, bukan. Nih ya. Sapros, brodik dong, berseheh, enggak ada. Baca ya. Ya. Nah, jamaah. Kemarin kejadian masalahnya. malam Rabu yang lalu. Jadi ada jemaah kita, anaknya itu asal ke jadi kakeknya meninggal. Jadi ada teman kita, jemaah kita namanya si J gitu ya. Bapaknya meninggal jawara yang sangat ditakutin di kampung itu deh. Nah, ini ada cucunya, anaknya si J ini, asal kalau masuk ke kamarnya si kakek itu, dia suka ngelihat ada kayak model ratu. Rambutnya panjang, bajunya merah, tapi kelihatan dia cakep katanya. Tapi bau bangke. Tapi kalau bapaknya nggak pernah ngelihat. Nah, emaknya suatu saat pulang dari ngaji, pintunya kebuka tuh, pintu kakeknya. Lihat ada juga lagi nyisir katanya. Ngadu lah ke kita. Saya istikharah sama Allah, saya mohon doa, saya sholat. Saya tanya, Bang J, ada nggak mohon maaf nih, peninggalan dalam tanda kutip, apa jimat, apa pegangan almarhum dulu? Ada Pak Ustadz, ada 2. Emang dia tahu kan semuanya disisir, semuanya kamarnya itu kan buat dibagi-bagiin kan, sampai batu cincin dibagi-bagiin tuh. Ada Pak Ustadz yang kita masih taruh situ. Jadi 2 bilah golok, yang satu panjang, yang satu pendek. Ya sudah, coba bawa kemari. Kita istikharah, kita mohon sama Allah. Rupanya ini salah satunya. Jadi dia bersemedi di sini nih, ini medi nih. Rupanya bukannya ratu, kelihatannya itu, tapi padahal medi, padahal kuntil. Nauzubillah min dzalik. Bang, ini salah satunya. Yang bahaya lagi, abang nanti nggak harmonis rumah tangganya. Malaikat rahmat nggak bakal masuk, ribut terus, bentar-bentar ribut terus. Ada sampai nggak minta mau bunuh diri istri? Pernah juga bener. Dan bahkan berapa kali tamu ke situ dibikin kesurupan. Nah, Bang, nih kalau mau diamalin boleh ya. Saya kasih jazahnya. Kalau tahu tapi ente nggak tahu kan tuh makhluk apa, caranya biar aman, buang itu golok di air yang ngalir, di air kali yang besar. Jangan sampai tuh golok dibuang di air yang neneb. Kalau satu-satu kang beli ngambil, ke dia ntar bahalanya. Yang pertama, buang ke air yang ngalir. Yang kedua, buangnya tangan kiri. Yang ketiga, bacaannya sebelum buang, Al-Ikhlas 3, Al-Falaq 3, An-Nas 3, tambah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Ditambah lagi bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim 3 kali. Buang. Tapi ingat, Bang, kalau nanti besok anak istri yang biasa ngelihat itu pusing barang sehari semalam, wajar. Termasuk Ustadz Miftah, pusing juga dia, yang nganterin juga. Itulah dia, bersekongkolnya bangsa jin dan bangsa manusia, salah satunya itu ada.
ulama, kiai, orang soleh ada juga, tapi kagak minta. Karena kealiman ilmunya, keikhlasan ibadahnya, bangsa jin muslim kan dia menerima syariat Nabi Muhammad juga. Mereka ngaji juga, mereka sholat juga, mereka nikah juga, mereka berdagang juga, mereka puasa juga. Maka mereka ngaji juga sama bangsa manusia yang ilmunya ada. Sampai izin sama kiai, Pak Kiai, ya kita sih kagak bisa ngelihat, Bol. Pak Kiai, umpama saya izin mau di sini, mau jagain rumah Pak Kiai. Kalau kiai yang benar, oh silahkan. Tapi ingat, jangan ada syarat di antara kita. Jangan sampai buat madorot untuk keluarga dan santri-santri saya. Selembar saja kamu nyakitin mereka, tanggung jawab dunia akhirat. Tuh gitu. Tuh kalau kiai didatengin sama bangsa jin muslim mau berkhidmat, jelas. Kalau dukun kan kagak. Lah, jin pun rengas lagi kongkok, lagi ngerokok, ditarik-tarikin, masukin botol. Kata jin, brengsek lu, lagi kongkok lu masukin botol. Beda nggak? Beda nggak? Beda. Beda. Ipul pemburu hantu, digiring. Emang nebar burung puyuh ya? Aduh, jangan. Nah, sampai tempo hari ada proses pengangkatan kubah di satu tempat, diangkat sama jin-jin muslim, ditaruh ke angkat masjid. Itu kan namanya berserikat ya. Berserikat itu apa ya? Menolong. Itu jin-jin muslim itu santrinya Pak Kiai, serahkan kepada kami Kiai, kami siap. Lah itu kubah diangkat semuanya. Karena viral pada saat itu kan. Siapa yang menggerakkan? Bangsa muslim mukmin dari bangsa jin. Nggak ada ikatan, nggak ada. Jelas. Ini yang haram itu minta. Wahai jin penunggu pun rengas pun sengon. Wahai Bagadur, tolong angkat tulang sulbi rameneh. Tiup ubun-ubunnya biar demen banget sama gua. Nah, aduh, musyrik. Jelas? Hati-hati. Kalau yang nunggu, ini ngomong keluar nggak apa-apa ya. Yang nunggu itu keris, yang nunggu itu pedang, emang umpamanya khodamnya muslim, nggak masalah. Kan kita kagak paham. Itu masalahnya. Bagaimana Ustadz kalau baiknya begitu? Menurut saya kita nggak usah gambling, nggak usah pakai ngecek di rumah saya, nggak usah. Terbawa ayam bekakak, ya kan? Serahkan aja sama orang atau buang cara dengan kayak begitu, aman insya Allah. Kalau mau beli keris yang baru aja, beli keris yang baru. Di Padepokan Pencaksilat ada tuh, di Robening ada keris yang baru, taruh situ. Warisan budaya bangsa, kulo wong Jogja buat nopo-nopo, ya kan? Kerisnya baru, murni kita mencintai Nusantara. Tapi kalau nih keris embu gandring, ada khodamnya, aduh, musyrik bang. Udah jauh-jauh aja. Ngomong keris ini, khodam ini, karomah ini, macam-macam. Baca Quran belum beres tajwidnya. Uduk masih belang-belantong. Mandi junub masih empak-empok baik. Aduh. Saya mencoba membuka wacana kita. Intinya taqdimul aham alal muhim. Dahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Nyari ilmu kedigjayaan, kehebatan. Udu ente udah bener belum? Demi Allah, jangan kata yang begitu. Sampai haji kagak ditanya, sampai umroh kagak ditanya, sedekah ente berapa triliun kagak ditanya. Yang pertama, kaifa sholatuka? Bagaimana sholatmu? Sholat kalau nggak udu sah nggak? Sholat kalau nggak udu sah nggak? Sekarang ada orang sholat, dia wudu, tapi udunya belang-belantong, nggak sah. Maka dampaknya sholatnya nggak sah. Di zaman Rasulullah, dayat sahabat lagi wudu sholat asar kalau nggak salah,
Nabi dengan suara keras mengatakan, wail aqab minan nar, hati-hati sahabat, ada kaki kalian yang aku lihat ada di neraka jahanam, ada kaki kalian yang aku lihat ada di neraka jahanam. Wow, sahabat kaget. Orang lagi wudu kan mau ibadah, masa iya di neraka? Ilokan, kecuali kita lagi nyawer biduan kemidi, apalagi ngadu ayam, ngeblak gaple, cekek botol. Ya Rasul, mohon maaf, kan kita lagi wudu, kenapa kaki kami ada di neraka? Nih jawaban Nabi. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Bulughul Maram menukil hadis sahih. Rasul mengatakan, ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan fi qadamihi lam yusibhu alma mislu az-zufri, faqala an-nabi irji' fa ahsin wudu'aka. Rasulullah rupanya melihat salah seorang sahabat ketika dia wudu, basuh kakinya ada seujung kuku kagak kena air. Maka Nabi mengatakan, balik lagi, sempurnakan wudukmu. Ini redaksi hadisnya menunjukkan seperti ini, tapi mafhumnya kita wajib belajar ilmu wudu. Bagaimana kalau nggak dicek sama Nabi Muhammad? Sah nggak sholatnya? Tidak mungkin sah. Faktanya Nabi suruh balik. Jelas begitu? Itu ada Rasulullah. Sekarang Rasul sudah tiada ada. Siapa yang menegur kita kalau bukan kita ngaji sama ulama? Betul? Lah sekarang wudunya udah beres, tapi prakteknya ada yang kagak jelas juga. Ibu-ibu saking make upnya kagak mau luntur, basuh muka kayak empak-empok, pak. Make upnya kagak mau luntur, padahal make up harus hilang. Salah, hilangin make up dulu. Dari mana? Dari atas tumbuh rambut sampai bawah dagu, anak kuping ketemu anak kuping. Ada orang basuh tangan sampai tengah doang, sampai siku, wajibnya semuanya kudu kena, kudu jelas. Nih dia, udah jelas wudunya sah, syarat dan rukunnya, sholatnya sah, mandi junubnya belepotan. Mandi junubnya tidak akan sah wudu karena hadas besar masih ada. Oh Ustaz, mohon maaf nih ya, mohon maaf bukan sombong. Ngapa emang bang? Saya kalau mandi junub itu sebotol sampo habis. Lu minum bang? Bang, zaman Nabi nggak ada tuh. Sampai sekarang syariat untuk mandi junub pakai sampo, pakai sabun nggak ada. Emang zaman Nabi ada head and shoulder? Pentin nggak ada. Cuma dua bang, asal abang tahu kewajiban kita mandi junub. Yang pertama, niat ngangkat hadas besar. Begitu air pertama kali turun ke badan kita, dalam hati kita mengatakan, ya Allah, saya niat mandi untuk angkat hadas besar lillahi ta'ala. Yang kedua, ta'mimul ma'ala jamil badan, ratakan air ke seluruh tubuh dengan air yang mutlak. Nih, mata, semua rambut kudu kena, lobang kuping, lobang hidung, lobang mulut, ketek nih, semak belukar. Kemudian udel, kubul, dubur. Tapi kalau wabil khusus perempuan, ketika membasuh farjinya nggak boleh diri, wajib dia jongkok seperti cebok. Habis itu dia diri lagi boleh. Semuanya rata, semua dengan air tanpa sampo, tanpa sabun, sah. Yang penting merata. Yang kagak beres begini bang, niatnya udah bener, niatnya udah benar. Begitu air pertama turun, dia niat dalam hati untuk angkat hadas besar. Yang kedua, begitu dia nyiram, berapa siraman, belum rata nih semuanya nih. Begitu nyiram nih 3 kali 4 kali, kan belum rata semua. Diban sampo langsung, diban sampo, ya kan, diguyur sama semuanya. Ya kagak sah lah, karena meratanya badan semuanya dengan campuran sampo. Hati-hati. Tuh, ini kan teknis namanya, jelas. Tidak akan mengangkat hadas besar, hadas kecil kecuali menggunakan air mutlak. Nggak boleh air kopi, nggak boleh air teh manis. Kenapa? Lengket. Yang kedua kan bukan mutlak, apalagi air sampo. Ini mutlak namanya nih, mubazir kalau kagak diminum. Assalamualaikum. Jelas semua? Ratain dulu semua badan dengan air, baru sampoan.
nggak sampo juga nggak apa-apa. Nih ilmunya saling berkaitan. Makanya nggak usah ngomong ilmu yang lain deh, fikihnya dulu. Rapih sholatnya, ingat cara nyuci bajunya, bini kasih tahu. Kan sekarang udah modern, tapi kadang kelakuan mudirun. Modern kan kekinian, mudirun nyesatin, bikin madorot. Lah, emang kagak boleh pakai mesin cuci? Bagus teknologi, tapi ingat mesin cuci itu airnya nggak ada 2 kulah, nggak ada 216 liter di situ. Kalau ente punya anak kecil yang suka ngompol, ompolnya masuk ke situ. Baju koko sarung masuk ke situ, giling semuanya, mutanajis semua, sholat kagak sah. Berarti harus ada cara secara fikih dan syariat. Bagaimana Iqbal? Caranya begini. Ini ompol, bu, gibah wae ya. Dengerin dulu. Saya belum kelar dong ngomong aja. Nih lakinya sabar banget nih. Ustadz aja diomongin. Ya. Ya, yang benar begini, sebelum masuk ke mesin cuci, ompol anak tuh jadi satu di ember umpamanya. Ompol. Tahu ompol anak sih? Baju, celana yang kena ompol masukin ke situ umpamanya, ya. Termasuk spray yang kena ompol. Nah, baju bersih kita nih mak bapaknya jangan disatuin, jangan. Boleh nanti masukin ke tempat cuci, tapi sebelum masukin tuh ompolan semua dibilas dulu pakai air, dicuci. Dibilas pakai air ngalir. Keran buka, bilas. Tahu bilas nggak? Bilas tahu nggak sih? Lu ngerti bilas kagak? Kucek-kucek, kucek-kucek, semuanya baru masukin situ. Jelas? Itu dikucek-kucek aja udah hilang soalnya najisnya. Tapi kan kita mau rada bersih, mau rada wangi, boleh. Langsung masuk ke situ tanpa dibilas dulu. Ya mau najis. Jelas? Ilmu bukan nih? Ilmu. Saya modalnya aja ngomong di sini mah nggak bohong, saya mah Bang Joko, Bang Ujo. Buat apa bohong, kagak ada manfaatnya, nggak nama-nama juga kan? Nggak bakal mungkin jadi susu kan? Tapi ini kewajiban. Kalau angkanya emang setan paling besar tuh di mana? Di mana Bang? Siapa namanya Bang? Ente. Namanya siapa? Bang Rahmat. Rahmatullah. Bang Rahmat. Coba Bang. Setan paling gede ada di mana Bang? Dangdutan. Iya, gede juga tuh mah. Di Empang gede juga tuh, di pasar gedean lagi. Asal tahu, setan paling gede adanya di samping kanan, di samping kiri kita, manakala kita mau ngaji, semati-matian ditahan, apapun alasannya. Lu ngaji emang di situ aja, banyak sono di YouTube lu bisa. Waktu istirahat udah udut aja udut sono sama mangacep sono. Tuh, itu begitu. Jadi kalau bahasa kita mah jangan nunda-nunda kalau kebaikan. Jangan nunda-nunda kalau ada kebaikan. Mumpung ada. Alhamdulillah Bang Rahmat mampir di sini, Bang. Iya kan? Iya, saya ngeliat terakhir 2019. Kan 3 tahun yang lalu, Bang ya. Alhamdulillah. Padahal datang ke mana dia bukan ngaji, bukan mengalihkan isu mertua. Suka bercanda Bang. Dapat ilmu kan? Alhamdulillah. Ya, baiklah jamaah. Ini hadis ini sekali lagi saya tegaskan, ketika Rasulullah memberikan pedang, siapa yang mau pedang saya ini? Sahabat mau semua. Tapi Rasul bilang, yang pegang pedang ini harus dengan hak amanahnya. Nggak mau semua, khawatir kagak amanah. Ini kita juga begitu. Pedang aja punya amanah untuk perang. Kita punya roh itu ada amanahnya untuk menyembah Allah. Kita punya kelebihan rezeki, ada amanahnya untuk kasih nafkah anak istri, untuk berbagi kepada sesama yang di dalam haknya. Kita punya tangan, jangan untuk nampol istri. Untuk apa? Belai, untuk baca Al-Quran,
megang tangan ulama dan sebagainya. Mata kita juga punya hak amanah. Makanya dikasih pedang, kagak ada yang mau akhirnya, karena untuk amanah. Apa amanah? Minimal nebas orang musyrik. Hati-hati. Nah, ini intinya adalah yang saya katakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya satu pun tidak ada yang mengajarkan tentang kekerasan, tidak ada. Al-Quran tidak ada mengajarkan tentang kekerasan. Yang ada adalah wa iza qataluukum faqtuluhum. Rumus dalam berperangnya umat Islam, apabila mereka orang-orang kafir menyerang kalian, faqtuluhum, maka serang balik. Jadi kita ini ofensif, bertahan. Tidak pernah 27 peperangan selama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup, satupun umat Islam nyerang duluan, nggak pernah. Yang ada dakwah dengan hikmah, akhlak yang bijak, tutur kata yang santun, nggak pernah. Nah, ketika diserang, masa diem aja? Lu jual, gua borong, begitu kan, begitu. Nah, untuk menggairahkan sahabat, kita akan perang, kita akan diserang. Siapa yang mau pegang ini pedang saya? Ayo. Itu namanya kan untuk mengobarkan semangat. Betul? Betul, Bang? Bang Haji. Sampai ada nih dalam hadis sahih. Ada sahabat jalannya kayak orang sombong. Dia pakai ikat pala, kakinya jalannya, boleh saya contohin, boleh? Saya sih bukan sombong, bukan, sengah aja. Jadi dalam hadis itu udah tolak pinggang, di depan musuh nih, di depan musuh kita, ini Nabi semua sahabat, dia kayak jagoan lagunya, begitu kan? Jalannya sombong, tuh gitu. Ini ada hadisnya. Sahabat pada gerendengan, saya bocah lagunya. Nih kata Nabi nih, perhatiin nih, kata Nabi, kalau bukan dalam kondisi perang seperti ini, jalan seperti itu paling dibenci oleh Allah. Kalau bukan kondisi perang seperti ini, jalan seperti itu paling dibenci oleh Allah. Apa, sombong kan? Enggak sombong kan, gitu. Tapi karena ini perang, justru jalan seperti ini sangat diagungkan dalam agama kita. Kok bisa? Untuk menggetarkan hati lawan, kita tidak takut sama sekali. Takbir. Ya, kurang kita. Tuh. Jadi ada ininya, Bang Haji, ada tempat-tempatnya. Jelas kan? Nah, ini saya juga katakan, makanya hadis ini jangan ditelan mentah-mentah. Kalau ditelan mentah-mentah, kesannya Nabi ngajarin keras, Nabi ngajarin bunuh, kan begitu. Itulah dia jamaah. Demi Allah, saya tegaskan sekali lagi, tidak pernah umat Islam, Rasulullah hidup, perang tuh enduluin, nyerang duluan, kagak pernah. Yang ada diserang duluan. Dengan hikmah dan santun. Wa ma arsalnaka illa rahmatan, tidaklah kami utus engkau ya Muhammad kecuali dengan rahmat dan kasih sayang. Masih ingat sholawat tibbil qulub? Masih ingat? Yuk kita baca untuk nutup majlis ini. Mudah-mudahan tenang hati kita, manfaat ilmu kita, mati kita husnul khotimah, usaha kita diberikan barokah semuanya, anak soleh dan solehah dan semuanya barokah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa dhiyaiha
suaranya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma ansurna 'ala jami'i a'da'id din nasran 'aziza wa khidhulhum khidlanan kabira wa dammirhum tadmiran shadida wa tabbirhum tadbira waj'alhum haba'an mansura waj'alhum minal akhsarina a'mala wa qina syarral aswaq wa syarral 'ida wa syarrad da wa la taj'alna mahallan lil balwa wa la taj'alna fitnatan lil qawmiz zalimin wa akhrijna minhum salimin ghanimin wa najjina minhum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.